Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat ternak semuanya. Jumpa lagi dengan Hudi Bebek Channel. Semoga kita selalu sehat-sehat saja. Kali ini saya akan membagikan video tentang ransum bebek petelur. Nah, bahan pakan yang saya pakai biasanya adalah katul halus. Kemudian ada juga poles, katul poles ini ya. Jadi ini dari poles beras yang jadinya ini kayak menir, campur menir, jadi full poles. Kemudian juga ada nasi aking. Nah, nasi aking ini saya giling biar praktis pemakaiannya. Jadi kalau tinggal pakai, kemudian penyimpanannya juga hemat. Kemudian ada juga nasi aking ini yang belum digiling nih, hasilnya seperti ini. Tapi kalau saya suka yang digiling. Kemudian ada kapur giling ini ya, batu kapur giling. Kalau di sini mungkin namanya dolomit. Kemudian ini konsentrat nih yang sangat penting untuk kita, ini konsentrat bebek petelur. Nah, masalah merek itu tergantung di tempat kita yang ada. Jadi tidak harus merek tertentu. Jadi yang paling gampang dan tempat kita itu tersedia, itu yang kita gunakan. Kemudian kalau ada juga, nah ini jagung. Nah, untuk memulai kita memelihara bebek petelur, yang kita pikirkan adalah bahan-bahannya. Yang akan kita gunakan adalah bahan yang selalu tersedia di tempat kita dan mudah kita dapatkan. Jadi selama bebek kita itu bertelur, kalau bisa kita usahakan jangan berubah-ubah jenis pakannya ya. Jadi kalau ada jagung, ada katul, ada poles, nah itu yang akan kita gunakan. Kemudian kita persiapkan sebelum kita mengaduk. Kali ini saya akan untuk ukuran 10 bebek petelur saja, ini untuk contoh saja. Nah, ini tadi ini konsentrat, yang tadi itu aking giling. Nah, ini konsentratnya. Kemudian ini kapurnya, dolomitnya. Nah, kemudian ini katul polesnya. Kita sediakan juga timbangan dan tempat mengaduk, dan kita gunakan cetok ya. Nah, untuk kali ini saya akan mempraktekkan dulu bebek kita yang bayah mulai bertelur, baru mulai ya ini. Jadi beda ukurannya antara yang sudah lama bertelur dan baru akan mulai bertelur. Nah, kali ini saya menggunakan katul biasa tapi katul halus. Saya menggunakan perbandingan 1:3, yang baru mulai bertelur saya gunakan 1 konsentrat 3 bagian katul. Bagian katul itu bisa digantikan 3 macam jenis pakan. Kali ini saya akan tunjukkan yang mudah kita dapat adalah katul biasa. Katul biasa ini 4 on ya untuk 10 bebek. Kemudian ini nasi kering yang sudah kita giling. Bisa juga digantikan jagung. Jadi yang mudah saja itu, yang kira-kira ada terus menerus. Tapi kali ini saya akan menggunakan katul halus, kemudian poles, katul poles 4 on juga. Yang tadi katul halusnya 4 on, ini juga polesnya 4 on. Kemudian
Nah, nasi kering yang sudah kita giling 4 on. Lalu yang paling penting adalah yang tidak bisa kita tinggalkan, konsentrat. Konsentrat kali ini saya menggunakan konsentrat CIT atau konsentrat biasa yang bukan super red. Nah, rekan-rekan bisa menggunakan merek lain. Ini juga 4 on. Nah, kita aduk. Nah, jangan lupa untuk khusus saya masih menggunakan kapur tadi ya. Kapur tadi saya tambahkan 2 on. Nah, udah, kita tinggal mengaduk. Semua bahan tadi kita aduk dan kita berikan untuk bebek petelur yang baru mulai bertelur yang jumlahnya 10. Dan pakan ini kita bagi 2 untuk pagi dan sore hari. Jadi bebek 10 ekor ini saya cukup menggunakan, nah ini ditimbang dulu ya, nanti hasilnya jadi berapa. Jadi 3 bagian katul, kemudian 1 bagian konsentrat. Nah nih jumlahnya 1,7. Nah hasilnya seperti ini. Ini bisa juga untuk basah, bisa juga kering seperti ini juga bisa, tergantung selera kita masing-masing. Tapi kalau saya agak dibasahi ya, biar tidak tercecer. Dan ini kita bagi 2 untuk pagi dan sore hari. Nah kemudian saya akan siapkan bebek petelur yang sudah bertelur 5 bulan ke atas. Ya, punya saya ini sudah 6,5 bulan. Jadi ukurannya saya bedakan sama yang masih bayar. Nah untuk ukurannya ini 1 bagian sentrat, 2 bagian katul. Nah 2 bagian katul itu kita bisa bagi juga, bisa aking, bisa katul biasa. Nah tapi kali ini yang sering saya gunakan adalah nasi kering yang sudah 1 giling. Saya giling yang agar praktis. Untuk 10 ekor bebek ini saya menggunakan nasi kering setengah kilo. Ini setengah kilo ya, setengah kilo. Kemudian katul poles. Nah kalau nggak ada bisa gunakan jagung atau bisa gunakan katul biasa, tapi katul biasa mungkin agak banyak, agak boros sedikit. Kalau ini tinggal setengah kilo aja cukup. Nah ini setengah kilo katul poles. Kemudian konsentrat juga setengah kilo. Nah, oke cukup. Kemudian khusus bebek saya ini saya gunakan dolomit batu kapur giling. Jadi tidak mil ya, ini agak butirannya kecil-kecil ya, tidak halus banget. Ini saya tambahkan 2 on. Nah setelah ini kita aduk ya. Nah ini sekitar 17 on, 1,7. Nah ini kita aduk untuk bebek 10 untuk 1 hari. Jadi kita bagi 2, ini sore
pagi, dan untuk sore kita bagi dua. Nah, kalau yang tadi perbandingannya 1/3, 1 sentrat 3 katul. Kemudian kalau yang sudah petelur agak lama ini saya menggunakan 1 konsentrat 2 bagian katul. Nah, jadi yang kuncinya adalah jangan sering ganti-ganti pakan. Jadi makanya yang ada, yang kontinu ada terus, yang itu kita gunakan. Nah, ini jadinya 1,7 kilo. Nah, udah, kita tinggal bagi dua untuk pagi hari dan sore hari. Nah, nanti kalau jumlahnya berapa kita tinggal mengalihkan. Jadi kalau untuk 100 ekor ya 1 kilo konsentrat, 5 kilo poles, dan 5 kilo nasi kering yang sudah kita giling. Nah, begitu tiap hari kita pakan, dan insya Allah mungkin hasilnya akan stabil. Nah, untuk bagi rekan-rekan yang akan mulai berternak bebek petelur, kita pastikan dulu kita survei di lingkungan kita itu yang selalu tersedia dan rutin pakan itu apa, katul, jagung, aking, atau poles. Nah, kita bisa memutuskan, oh yang selalu siap sedia itu apalah, kita itu yang kita bisa gunakan. Jangan sampai nanti di tengah perjalanan bahan yang kita gunakan langka atau bahkan tidak tersedia sehingga mengganggu produktivitas. Nah, ini pakan yang tadi pagi saya berikan sampai siang belum habis, tapi nanti sore habis. Jadi menunjukkan kualitas pakan kita bagus. Dan jangan lupa sediakan obat-obatan dan vitamin agar bebek kita selalu sehat dan produktivitas kita selalu stabil. Oke, rekan-rekan semua, itulah video bagaimana saya memberi pakan bebek bayah atau bebek yang sudah petelur agak lama. Dan saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan. Dan tidak lupa saya mohon bantuan like dan subscribe apabila video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.